warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Agus Septiani Amiruddin dengan Stambuk 2020-51072, Prodi Sistem Informasi kelas SIA. Saya seorang mahasiswi semester 5 dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Bina Bangsa Kendari. Saya sebagai penyidik digital forensik yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga atau lebih dikenal dengan KDRT. Pada video ini akan memakan durasi yang cukup panjang dikarenakan akan ada penjelasan terkait dengan kronologi terjadinya kasus ini, dilanjutkan dengan proses akuisisi pada barang bukti yang didapatkan pada kasus ini, dilanjutkan lagi dengan adanya proses analisis pada barang bukti yang didapatkan. Selanjutnya ada laporan hasil laboratorium forensik digital yang akan dipresentasikan di akhir video. Untuk itu silakan simak video berikut ini. Sebelum kita melakukan proses akuisisi pada barang bukti pada kasus ini, dalam hal ini yaitu flash disk, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa USB write blocker-nya telah diaktifkan. Untuk itu kita arahkan pada folder penyimpanannya. Di sini telah ada software dari USB write blocker. Dengan mengaktifkan USB write blocker, dapat dipastikan bahwa data yang ada pada flash disk tidak dapat diubah ataupun dimodifikasi, sehingga dapat mencegah penyerangan virus pada penyimpanan USB atau aksesnya. Di sini kita buka aplikasi USB write blocker-nya terlebih dahulu. Dan ketika kita membuka aplikasi tersebut akan mengarahkan pada tampilan command prompt atau lebih dikenal dengan CMD. Bisa kita lihat di sini bahwasanya ada pilihan angka 1, 2, dan 3, 1 untuk meng-on-kan, 2 untuk meng-off-kan, dan 3 untuk meng-exit atau keluar. Karena di sini kita akan mengaktifkannya, maka kita ketik angka 1, lalu kita enter.
Ketika telah muncul tampilan seperti ini pada layar command prompt, sudah dipastikan bahwasanya USB root blockernya telah diaktifkan. Langkah awal yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu mengkoneksikan flash disk sebagai barang bukti ke PC atau laptop yang akan digunakan. Ketika laptop atau PC yang kita gunakan telah mendeteksi adanya flash disk, maka kita akan membuka aplikasi akses data untuk melakukan proses imaging. Ketika kita membuka aplikasi akses data FTK Imager, maka inilah tampilan awal pada aplikasi tersebut. Untuk memulai proses akuisisi, di sini kita pilih menu file, kemudian kita pilih create this image, lalu kita pilih physical drive, lalu kita next. Kemudian kita pilih flash disk yang akan diakuisisi. Di sini saya menggunakan flash disk dengan penyimpanan 2 GB. Kemudian kita klik finish. Lalu kita akan diarahkan pada tampilan create image. Kita pilih add, lalu kita pilih raw dd, kemudian kita next. Kemudian di sini akan muncul evidence item information-nya. Di sini case number-nya kita tulis dengan 001. Lalu evidence number-nya di kasus yang sama, di nomor yang sama juga. Unique description-nya kita tulis dengan kasus HDRT. Lalu examiner-nya kita tulis dengan nama kita saja. Di sini saya tulis nama saya. Lalu notes-nya kita bisa isi ataupun tidak. Di sini saya isi dengan kasus kekerasan. Kemudian kita klik next. Untuk selanjutnya ini mengarah pada tampilan select image destination-nya. Yang pertama, di sini kita pilih tempat penyimpanan foldernya terlebih dahulu. Kita klik browse. Lalu kita pilih tempat di mana kita akan menyimpan folder tersebut. Saya di sini akan menyimpannya di local disk E. Dan saya akan membuatkan foldernya. Di sini kita klik make new folder. Lalu kita ketik nama foldernya apa. Di sini saya tulis kasus kekerasan. Lalu kita klik OK. Di sini yang selanjutnya kita beri nama pada file tersebut. Saya tulis di sini dengan nama kasus KDRT yang sedang ditangani. Lalu image fragmentnya kita kasih 0. Lalu setelah selesai semua itu kita tekan finish. Kembali lagi pada menu tampilan create image-nya, lalu kita klik start. Di sini akan ada proses imaging-nya. Ketika kita menggunakan flash disk dengan kapasitas besar, maka prosesnya akan semakin lama, dan apabila flash disk yang kita gunakan telah banyak data yang telah dihapus, maka itu juga akan mempengaruhi proses lama atau cepatnya proses itu terjadi. Seperti itu. Di sini kita akan tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai. Di sini prosesnya sudah lebih dari setengah perjalanan, maka kita akan tunggu hingga benar-benar selesai sehingga akan muncul tampilan verifikasinya setelah proses imaging datanya ini.
Inilah tampilan verifikasi pada proses akuisisi menggunakan akses data FTK Imager. Kita akan tunggu prosesnya hingga selesai. Ini tidak memakan waktu yang cukup panjang dibandingkan dengan proses imaging datanya. Ketika proses verifikasinya telah selesai, maka akan muncul Drive Image Verification Result-nya. Di sini bisa kita lihat telah ada MD5 hash-nya, S1 hash-nya. Maka sudah dipastikan bahwa proses akuisisi ini telah berhasil. Kita screen terlebih dahulu hasilnya. Lalu jika sudah muncul seperti ini, kita klik close. Kita bisa lihat pada status di sini telah menyatakan bahwa image create success, bahwasanya prosesnya telah sukses. Kita klik close, lalu kita akan lihat hasil akuisisinya di folder tersebut. Kita arahkan pada folder penyimpanannya pada local disk E dengan nama kasus kekerasan. Inilah hasil dari akuisisi menggunakan aplikasi FTK Imager. Lalu selanjutnya kita akan meng-off-kan USB write blocker-nya. Kita enter, lalu kita klik, kita tulis angka 2, lalu kita enter lagi. Jika muncul pemberitahuan seperti ini, the USB write blocker is off, maka sudah dipastikan bahwasanya USB write blocker-nya telah off. Selanjutnya kita enter, lalu kita exit dengan mengetik angka 3, lalu lalu kita enter. Selanjutnya kita akan melakukan proses analisis datanya menggunakan aplikasi otopsi. Untuk itu kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Inilah tampilan awal dari aplikasi otopsi ketika kita membukanya. Untuk memulai analisis, kita di sini memilih Neocast. Inilah tampilan awal ketika kita mengklik Neocast. Di sini kita tulis case name-nya dengan nama kasus KDRT. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya akan simpan di mana. Di sini saya klik browse. Di sini saya akan menyimpan di tempat yang sama dengan proses akuisisi hasilnya di local disk E. Lalu saya simpan di folder kasus kekerasan, lalu select. Di sini kita klik next, lalu kita tulis case number-nya. Kita tulis di 001, lalu namanya kita tulis nama kita. Di sini saya tulis nama saya. Lalu nomor handphonenya di sini kita tulis dengan nomor handphone yang aktif. Saya di sini tulis nomor handphone saya. Lalu emailnya.
Lalu notes-nya, ini bisa kita isi ataupun tidak. Di sini saya kosongkan saja, terus kita klik finish. Ini akan prosesnya, kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Ketika prosesnya telah selesai, maka akan muncul tampilan add data source-nya. Untuk yang pertama, di sini kita pilih general name hostname. Selanjutnya kita next. Kita pilih this image yang paling atas. Selanjutnya kita next lagi. Lalu kita pilih apa yang akan kita analisis. Ini kita akan menganalisis hasil akuisisi pada kasus sebelumnya. Kita klik browse. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya terlebih dahulu. Lalu kita pilih file yang akan dianalisis. Lalu kita open. Di sini kita next. Lalu pastikan semuanya terchecklist. Kita klik select all. Lalu kita next. Sini kita akan menunggu prosesnya hingga selesai. Inilah hasil add data source-nya setelah melakukan proses yang cukup panjang. Selanjutnya kita klik finish. Di sini setelah melakukan proses yang cukup panjang, pada tahap ini kita bisa melihat folder atau data apa sih yang sudah dihapus dari flash disk tersebut. Di sini pada sebelah kiri kita bisa lihat ada data source. Kita klik tanda tambah di samping kirinya. Lalu kita bisa melihat folder-folder apa sih yang sudah dihapus dari flash disk tersebut. Bisa kita lihat di sini ada folder yang disilang merah. Itu tandanya adalah file-file atau folder-folder yang sudah dihapus. Di sini bisa kita lihat lebih jelasnya lagi. Ada kasus KDRT dalam bentuk folder. Sini kita bisa lihat file metadatanya, ada apa sih dalam folder itu. Setelah itu di sini ada CCTV kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dihapus dari flash disk tersebut sebagai barang buktinya. Ketika kita lihat file metadatanya, di sini sudah tertulis namanya apa, tipenya apa, size-nya berapa, dan dimodifikasi diakses kapan. Mungkin itu saja proses akuisisi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada proses presentasi laporan hasil laboratorium forensik digital. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses presentasi pada laporan hasil laboratorium yang telah saya buat. Jika sebelumnya telah dijelaskan kronologi terjadinya kasus ini, dilanjutkan dengan proses akuisisi dan juga analisis pada barang buktinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil laboratorium forensik digital pada kasus KDRT. Di sini bisa kita lihat pada tampilan paling atas ada judulnya, yaitu laporan hasil laboratorium forensik digital pada kasus KDRT Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Bina Bangsa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Nasution, nomor 105 Laluara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan nomor laboratorium 00103/2023. Selanjutnya, di sini ada pendahuluan yang berisikan yang pertama ada deskripsi pemeriksaan dan analisis, di mana pada bagian ini menjelaskan terkait siapa saja yang terlibat pada proses pemeriksaan dan analisis. Di sini yang terlibat yaitu Saudari Siti Agus Septiani Amiruddin dengan nomor 2020-51072 yang beralamatkan di Perumnas Polsia Blok A 168. Selanjutnya ada tanggal dan waktu pemeriksaannya dilakukan pada tanggal
3 Maret 2023 pada hari Jumat, tepatnya pada waktu pagi hari di jam 8.33 sampai 9.44. Telah dilakukan proses akuisisi dan analisis pada barang bukti yang didapatkan pada kasus ini. Selanjutnya, di sini ada barang bukti berdasarkan berita acara investigasi forensik Laboratorium Forensik Digital STIMIK Bina Bangsa Kendari, Sulawesi Tenggara telah menerima satu jenis barang bukti, yaitu jenis barang bukti berupa flash disk merek Samsung model 2-in-1, jumlahnya 1 dan kapasitas 2 GB. Di sini selanjutnya ada tujuan pemeriksaannya. Adapun tujuan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan sesuai dengan surat yang diterima adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan proses pemeriksaan pada file barang bukti yang tersimpan pada flash disk. Yang kedua, menemukan rekaman CCTV yang telah dihapus pada barang bukti melalui proses analisis pada hari Jumat 3 Maret 2023 menggunakan aplikasi otopsi. Selanjutnya, menerbitkan hasil pemeriksaan dari barang bukti yang diberikan agar dapat dipergunakan lebih lanjut. Selanjutnya, di sini ada proses pemeriksaannya, di mana proses pemeriksaannya ini ada proses akuisisi flash disk, dilanjutkan dengan ini adalah barang bukti yang akan diakuisisi berupa flash disk. Selanjutnya ada analisis flash disknya. Selanjutnya di sini ada hasil pemeriksaannya. Dari hasil ini yang dihasilkan yaitu yang pertama, barang bukti berupa flash disk Samsung USB 2 dan kapasitas 2 GB diambil dari lemari penyimpanan barang bukti pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 7.11. Lalu barang bukti dihubungkan ke laptop ataupun PC dan dilakukan persiapan selanjutnya. Selanjutnya ada proses pada pukul 7.14 ada proses akuisisi yang digunakan aplikasi akses data FTK Imager. Bisa kita lihat di sini, inilah gambar hasil akuisisinya. Dilanjutkan dengan file image hasil akuisisi flash disk akan dianalisis agar dapat dilihat file-file yang telah terhapus. Ini adalah file-file yang telah terhapus dan ini adalah rekaman CCTV KDRT yang ada pada flash disk tersebut namun telah dihapus. Selanjutnya adalah ada kesimpulan. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa flash disk tidak dapat dipungkiri dapat menghasilkan bukti digital yang dapat membantu dalam menangani sebuah kasus yang diimbangi juga dengan pemanfaatan aplikasi di era teknologi seperti ini. Banyak barang bukti yang dapat dengan mudah dihilangkan namun sangat jarang jejaknya tidak terbaca. Selanjutnya di sini ada proses yang terakhir yaitu penutup. Proses pemeriksaan akuisisi bahkan yang terakhir di sini ada penutup. Proses pemeriksaan akuisisi bahkan analisis yang dilakukan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya di sini ada formulir Chain of Custody atau singkat dengan COC, Laboratorium Pusat Studi Forensik Digital STIMIK Bina Bangsa Kendari. Bisa kita lihat di sini terdapat informasi kasusnya, ada nomor kasus, hari dan tanggal. Selanjutnya ada pengumpulan barang bukti,
penanggung jawab barang bukti, deskripsi barang bukti, dan perjalanan barang bukti. Dilanjutkan dengan pemeriksaan akhir barang bukti dan saksi 1 dan saksi 2. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi laporan hasil laboratorium forensik digital pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kramat Inki SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah digital forensik yang telah memberikan kami banyak ilmu dan juga banyak pembelajaran terkait digital forensik di mana sangat amat berguna di era sekarang seperti ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.